Pada video kali ini saya akan membahas mengenai switching and multiplexing. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Triwardani SPD MPD pada mata kuliah komunikasi data. Nah, perkenalkan nama saya Andi Nurhanifah Rofifa dari kelas PTK angkatan 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang dimana ada switching. Switching berasal dari kata switch yang artinya saklar dan switching berarti pensaklaran atau mensaklarkan. Switching ini sendiri merupakan suatu sistem kontrol, penggantian, pengalihan, pengubahan, atau pemindahan secara elektronik. Nah, kata lain switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lain. Nah, adapun alasan digunakannya switching dalam suatu rangkaian. Yang pertama, ada bandwidth suatu saluran komunikasi, baik voice maupun data. Tidak akan termanfaatkan maksimal jika tidak disiasati dengan teknik switching. Nah, yang kedua, ada tanpa switching, saluran akan terus terhubung meski sudah tidak terpakai. Hal ini akan sangat membahayakan. Nah, yang ketiga, tanpa switching, biaya komunikasi menjadi sangat mahal akibat monopoli pemakaian saluran. Kemudian ada sistem switching. Yang pertama ada selektor, merupakan alat pemilih yang menghubungkan satu masukan atau inlet dengan beberapa pilihan keluaran atau outlet. Nah, gambarnya ada pada slide. Yang kedua ada crossbar switching yang terdiri dari garis atau batang yang bersilang. Adalah sistem switch yang menghubungkan beberapa titik input-output yang berbentuk matriks. Dan yang terakhir ada relay elektromagnetis. Adalah rel yang paling banyak digunakan sebelum ditemukan sentral digital. Contohnya rel read dan rel farad. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada tujuan menggunakan switch. Nah, ada beberapa tujuan dalam penggunaan switch, yaitu mengurangi beban kerja di masing-masing PC host. Dan yang kedua ada membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Kemudian jaringan yang memakai switch akan mempunyai lebih benturan frame lebih kecil. Sebab adanya switch menjadikan collision domain pada setiap koneksi. Nah, yang keempat ada switch bisa dihubungkan secara langsung dengan workstation. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis switching. Nah, yang pertama ada circuit switching, yang dimana merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Nah, adapun contoh sirkuit switching, yang pertama ada jaringan telepon umum, ada private branch exchange, yang ketiga ada jaringan swasta, dan ada data switch. Oke, kita lanjut. Kelebihan dari sirkuit yang tadi, yang pertama saluran komunikasi yang handal antar stasiun, yang kedua sangat baik untuk komunikasi real time, yang ketiga tidak perlu untuk memeriksa header pack. Nah, adapun kekurangannya bisa menjadi sangat tidak efisien, kapasitas menjadi tidak jelas, dan terjadi suatu penundaan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua dari jenis-jenis switching ada packet switching atau pensinyalan kontrol, yang dimana merupakan suatu sinyal yang berfungsi mengatur jaringan dan menetapkan panggilan, mempertahankan panggilan, serta menghentikan panggilan. Dalam paket switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Contoh teknologi layanan paket switch. Yang pertama ada public data network, ada frame relay,
ada internet, dan ada LAN. Nah, cara kerja switch. Nah, pada penerapan switch akan menerima data yang dikirimkan perangkat lain yang sudah terkoneksi. Kemudian, switch akan mendeteksi serta mencocokkan alamat MAC address perangkat tujuan dengan tabel yang dimilikinya. Nah, tahap berikutnya, switch akan membuat sebuah logika koneksi dengan memakai port yang sudah terhubung dengan perangkat yang dituju. Dengan demikian, data yang akan dikirim hanya bisa diterima oleh port tujuan, sedangkan untuk port lainnya tidak bisa menerima data tersebut. Cara kerja switch ini dapat mengurangi potensi adanya tabrakan data. Oke, kita lanjut masuk ke teknik switching. Ada 3. Yang pertama yaitu circuit switching. Jaringan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang tersendiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Yang kedua ada packet switching, di mana sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node yang dipecahkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang ketiga, ada message switching. Nah, dalam message switching ini tidak diperlukan adanya penginisialisasian sambungan ke terminal tujuan atau keadaan di mana terminal tujuan dalam keadaan siap untuk menerima data. Itu merupakan teknik-teknik dari switching. Nah, kita lanjut, ada masuk ke multiplexing. Nah, multiplexing ini merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Nah, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau bisa juga biasa disebut sebagai istilah transceiver atau mux. Nah, di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, proses ini disebut dengan demultiplexing. Nah, contoh aplikasi dari teknik ini yaitu jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun media udara atau wireless atau radio. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan multiplexing yang terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Yang kedua, mengurangi media penghantar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara memaksimalkan data yang diantar di atas satu media penghantar. Selanjutnya, yang keempat, ada meminimalisir biaya transmisi data dengan cara mengurangi penggunaan satu media penghantar antara komputer, host, dan terminal. Yang kelima, membantu berbagi koneksi pada sebuah mesin. Terus yang terakhir, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke untungan multiplexing. Ada terdiri juga dari 6. Yang pertama, komputer host hanya butuh satu port input-output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, ada memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Terus yang kelima, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Dan yang terakhir,
Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Oke, selanjutnya kita bahas jenis teknik multiplexing yang terdiri dari 3. Yang pertama, time division multiplexing atau biasa disingkat TDM, yang merupakan terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau round robin translation. Nah, dari time division multiplexing ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada synchronous time division multiplexing, yang dimana hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik synchronous time division multiplexing. Nah, bisa dilihat gambarnya pada slide. Itu merupakan synchronous time division multiplexing. Nah, yang kedua ada asynchronous time division multiplexing, yang dimana perlunya menambahkan informasi kepemilikan data pada setiap slot waktu berupa identitas pengguna atau identitas input lain yang bersangkutan. Nah, bisa kita lihat contoh gambar pada slide di samping asynchronous time division multiplexing. Selanjutnya ada frequency division multiplexing atau biasa disebut atau disingkat FDM. Nah, prinsip dari frequency division multiplexing adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh aplikasi frekuensi division multiplexing yaitu jaringan komunikasi seluler seperti GSM atau Global System Mobile yang dapat menjangkau jarak 100 meter. Nah, bisa dilihat gambarnya pada slide. Kemudian yang terakhir ada kode atau code division multiplexing atau biasa disingkat CDM, yang dimana code division multiplexing dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni time division multiplexing dan frequency division multiplexing. Contoh penerapan dari code division multiplexing untuk 3 pengguna menggunakan panjang kode 8 bit atau 8 chip spreading code. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kesimpulan, yang dimana switch adalah jenis hardware pada jaringan komputer yang bermanfaat menghubungkan beberapa komputer dalam layar protokol jaringan. Dengan adanya switch, maka beberapa komputer bisa saling terhubung dan bertukar data meski berada dalam jarak jauh. Dan multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima, atau transceiver atau kabel optik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching.